Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pendekatan etnografi. Secara harfiah, etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos dan grafi. Etnos berarti orang, etnis, bangsa, folk, atau suku bangsa. Grafi artinya gambaran, tulisan, atau lukisan. Dengan demikian, secara harfiah, arti dari etnografi adalah gambaran mengenai kehidupan suatu suku bangsa yang ada di dunia ini. Kita ketahui bahwa antropologi merupakan studi mengenai suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Lebih khusus lagi kalau dulu antropologi itu mempelajari suku-suku bangsa yang terpencil. Namun sekarang antropologi sudah berkembang, bukan saja mempelajari suku-suku bangsa yang kehidupannya terpencil dari dunia modern, tapi juga suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok sosial yang ada di perkotaan atau dalam kehidupan modern. Namun satu hal yang sangat penting, dan ini merupakan ciri khas dari antropologi, adalah bahwa yang dipelajari mengenai budayanya. Budaya sebuah kelompok manusia dalam kehidupan tertentu. Nah, etnografi sekarang sudah banyak dipinjam oleh disiplin-disiplin ilmu yang lain di luar antropologi. Termasuk di dalamnya adalah ilmu komunikasi. Nanti kita akan jelaskan apa itu etnografi komunikasi. Sebetulnya itu merupakan pengembangan pendekatan etnografi dalam disiplin ilmu komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ya beberapa asumsi mengenai studi etnografi. Ya, yang pertama, bahwa dalam suatu kelompok terdapat suatu pola yang dapat diprediksi. Ketika orang berada dalam sebuah kelompok, ya, dan itu sudah cukup lama berjalan, maka akan terbentuk sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, sebuah pola perilaku. Nah, ketika pola perilaku itu sudah terbentuk, maka pada masa-masa yang akan datang, perilaku-perilaku orang yang ada di kelompok itu akan bisa diprediksi. Kemudian, asumsi yang kedua, bahwa masing-masing anggota kelompok merespons suatu peristiwa sesuai dengan perannya. Nah, dalam sebuah kelompok apapun, ya, dalam kehidupan manusia, itu punya peran-peran, ya. Ada tugas masing-masing yang satu sama lain berbeda. Mungkin ada yang berperan sebagai ketua, ya. Ada yang berperan sebagai rekrutmen anggota baru. Ada yang berperan sebagai pemelihara nilai-nilai yang sudah berkembang dalam kelompok itu. Nah, mereka masing-masing orang itu ketika ada sebuah peristiwa tertentu, mereka akan meresponnya sesuai dengan tugas dan peran yang disandangnya. Ya. Jadi peran-peran mereka itu cukup berbeda satu sama lain itu, ya, karena sudah memiliki tugas masing-masing. Nah, tugas-tugas itu atau peran-peran yang dijalani oleh setiap orang itu mungkin tertulis secara formal, ya, mungkin juga berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, atau terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian, sehingga walaupun tidak ditunjuk, walaupun tidak dipilah-pilah tugas mereka, oh tugas si A begini, kan memang kebiasaannya dia di bidang itu, ya. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok memiliki kultur dan subkultur tertentu yang spesifik. Nah, pola-pola kebiasaan itu merupakan bagian dari kultur, ya. Kebiasaan-kebiasaan merespons terhadap peristiwa juga itu juga merupakan kultur. Nah, jadi
ketika kelompok itu hidup bersama ya dalam rentang waktu yang cukup lama, nah itu akan terbentuk kultur atau budaya. Nah, di samping kultur secara umum dalam kelompok, ada juga subkultur-subkultur. Sebagai contoh, misalkan dalam sebuah perusahaan, ya, perusahaan tekstil katakanlah misalnya, di situ ada divisi produksi, ada divisi keuangan, ada divisi pemasaran. Nah, mungkin secara keseluruhan perusahaan itu memiliki kultur, memiliki budaya tertentu. Tapi pada setiap divisi atau bagian itu ada juga kultur-kultur yang spesifik, budaya-budaya yang lebih spesifik lagi. Mungkin di lingkungan produksi ya, seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin berbeda dengan lingkungan orang-orang di bagian keuangan atau bagian pemasaran. Nah, itu jadi ada kultur secara keseluruhan dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok, ada subkultur-subkultur yang ada di masing-masing bagian. Kemudian, melalui satu rentangan waktu tertentu, para anggota kelompok mengembangkan suatu pola, ya, suatu pola perilaku atau yang dikembangkan secara bersama. Itu udah jelas, ya. Ketika kita berkumpul, ya, baik disengaja atau tidak, lalu menimbulkan pertemuan-pertemuan yang intens, ya, maka itu akan terjadi pola-pola kebiasaan, ya, yang kemudian diakui secara bersama sebagai ciri kelompok atau komunitas itu. Nah, dari kesemuanya ini kita lihat bahwa etnografi bisa dilakukan penelitiannya hanya kepada kelompok. Ya. Tidak mungkin etnografi itu dilakukan kepada satu individu, karena itu bukan kelompok. Nah, kalau budaya itu kan tumbuh dalam sebuah kelompok, ya. Dan itu dibentuk secara bersama. Nah, jadi kalau orang misalnya melakukan penelitian etnografi satu orang, nggak bisa. Ya. Apalagi kalau misalnya penelitian etnografi yang dilakukan itu tidak melihat individu dalam sebuah konteks kelompok, dalam sebuah konteks komunitas. Ya. Jadi etnografi mutlak harus dilakukan pada sebuah komunitas, sebuah kelompok atau beberapa kelompok, ya, yang di situ sudah terbangun pola-pola, ya, kebiasaan-kebiasaan atau kultur-kultur selama rentang waktu tertentu. Bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan penelitian terhadap sebuah kelompok yang baru dibentuk? Bisakah etnografi dilakukan penelitiannya di tempat seperti itu? Nggak bisa. Karena apa? Karena kultur dalam kelompok yang baru dibangun belum terbentuk, ya, belum tergambar polanya, ya, belum tergambar, ya, peran-peran masing-masing dijalankan seperti apa karena baru terbentuk. Jadi memang etnografi harus dilakukan kepada kelompok yang sudah terbentuk sekian lama. Nah, berapa lama? Itu nggak ada ukuran juga, ya, nggak ada ukuran, ya. Mungkin seminggu sudah terbentuk kira-kira polanya. Saya kira bisa sudah, bisa juga enggak. Ya. Nah, ini perlu pertimbangan-pertimbangannya. Nah, tentu untuk lebih amannya, kalau kita melakukan penelitian etnografi, harus pada kelompok yang memang sudah established. Dalam pengertian sudah terbentuk cukup lama. Kemudian, fokus penelitian pada pendekatan etnografi adalah pertama, potret tentang suatu budaya atau kultur suatu kelompok atau komunitas. Nah, jadi kita harus bisa menggambarkan, ya, menggambarkan dalam sebuah komunitas itu budayanya seperti apa. Nah, kita bisa melakukan penelitian etnografi pada sebuah komunitas atau kelompok tertentu secara keseluruhan, tapi bisa juga
kita melakukan penelitian pada segmen atau konteks tertentu yang lebih spesifik. Misalnya begini, dulu ada seorang mahasiswa, ya, bimbingan skripsi saya. Dia bercerita, ternyata dia sebagai anggota geng motor. Dia cerita kepada saya bahwa macam-macam ya. Pada saat rekrutmen itu anggota baru itu, wah itu benar-benar digojol gitu ya, ditempeleng, ditendang, pokoknya disiksa. Kalau kuat dia bisa lulus masuk geng motor itu ya. Kemudian pemimpinnya itu benar-benar sangat kuat ya. Tidak ada orang yang mau menentang dia ya, apalagi anggota-anggota yang sangat junior ya. Nah, ternyata mereka itu dibutuhkan oleh partai politik pada masa-masa kampanye. Jadi pada masa-masa kampanye itu ada sejumlah partai politik yang mendekati geng motor ini. Ya, tentu mereka harus memilih partai politik mana yang punya deal bagus menguntungkan buat kelompok itu. Nah, mereka itu kemudian dikerahkan dalam melakukan kampanye massal. Nah, boleh kita melakukan penelitian etnografi pada konteks peristiwa tertentu. Jadi kelompoknya geng motor, lalu konteksnya adalah pada masa pelaksanaan kampanye partai politik. Nah, itu bisa ya. Nah, kemudian fokus penelitian yang lainnya adalah deskripsi dan interpretasi tentang kelompok sosial ya. Ya kalau misalnya geng motor, maka ya geng motor itu harus dideskripsikan dan diinterpretasikan ya tentang pola interaksi di antara mereka. Baik kalau kita mau melakukan penelitian geng motor secara keseluruhan, ya secara keseluruhan pola interaksinya seperti apa. Atau kalau misalnya kita penelitiannya dalam konteks atau momen tertentu, misalnya pada masa kampanye ya, di mana geng motor itu dimanfaatkan oleh partai politik tertentu untuk dikerahkan dalam masa kampanye, ya berarti ya konteksnya seperti itu. Nah, pola interaksi seperti apa? Lalu kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa? Lalu norma kelompok, aturan-aturan di antara mereka itu seperti apa? Ya, misalnya ada sebuah norma ya dalam geng motor itu, katanya ketika para anggota baru khususnya bercerita tentang pengalaman-pengalaman bertengkar ya, berseteru, kemudian berantem dengan anggota geng yang lain dan menang, itu dapat apresiasi dan itu sebuah prestasi ya di kalangan geng motor itu ya. Kemudian kalau misalnya mereka ditempeleng kuat gitu ya, tahan banting gitu ya, nggak pernah nangis, ditempeleng oleh siapapun, oleh para senior, itu juga sebuah norma yang diakui oleh mereka bahwa mereka nggak boleh cengeng ya. Luar biasa ya itu geng motor ya. Nah, itu fokus penelitian. Kemudian, nah apa saja yang perlu kita tanyakan ya di dalam penelitian etnografi. Nah, yang pertama itu apa saja yang biasa dilakukan para individu dalam kelompok dalam suatu peristiwa tertentu. Nah, lihat nih. Apa saja yang biasa dilakukan para individu. Individu dulu. Ya. Individu-individu ini lakukan apa saja, tapi dalam konteks kelompok. Nah, boleh dalam peristiwa secara keseluruhan, artinya kebiasaan secara menyeluruh dalam kelompok itu, dalam komunitas itu, atau dalam peristiwa tertentu, ya seperti tadi itu, ya. Geng motor. Nah, tanya kebiasaan masing-masing anggota itu, ya. Apa yang mereka lakukan biasanya selama berada dalam kelompok, ya. Apa yang mereka lakukan? Atau apa yang mereka lakukan pada saat mereka terlibat dalam kampanye partai politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana suatu fenomena atau peristiwa menimbulkan tindakan peran
yang dapat diprediksi yang mempengaruhi kelompok. Oke, kita lanjutkan contoh yang tadi. Fenomena yang mereka hadapi adalah kampanye politik. Ya. Nah, tentu ini akan menimbulkan pembagian peran, pembagian tugas. Ya. Ada yang mungkin mengumpulkan teman-temannya, kemudian mengorganisasikan mereka bagaimana melakukan konvoi di jalan, lalu sampai di sebuah tempat, di sebuah lapang misalnya, bagaimana memonitor anak buahnya atau para anggotanya. Nah, lalu kebiasaan ini bagaimana kemudian mempengaruhi kelompok mereka secara keseluruhan. Ya, mungkin ya salah satunya yang mungkin kita bisa prediksi ya. Mungkin ada pengaruh afiliasi dari dari geng motor itu terhadap sebuah partai politik. Karena mungkin sering dipakai oleh partai politik tertentu, pada akhirnya geng motor ini berafiliasi pada partai politik yang bersangkutan. Atau apa saja kira-kira pengaruh yang lainnya. Nah, itu kira-kira pengaruh dari keterlibatan mereka atau peristiwa tertentu terhadap kelompok. Kemudian, lingkup pertanyaan penelitian yang ketiga adalah dalam peran apa saja para subjek bertindak dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam kelompok. Ya. Lihat peran-peran mereka. Setiap orang ya, kita lihat setiap orang itu apa saja yang dilakukan selama mereka berada di dalam kelompok. Lalu partisipasi secara keseluruhan dalam konteks kelompok di mana mereka menjadi anggota itu seperti apa. Nah, kira-kira itu ya lingkup dari pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam pendekatan etnografi secara ringkas. Dan ini bisa dikembangkan ya, lingkup pertanyaan ini bisa dikembangkan secara lebih detail. Nah, lalu sumber datanya dari mana saja? Dan ini juga menyangkut masalah teknik pengumpulan data. Nah, sumber data dalam teknik dalam pendekatan etnografi ya bisa diambil melalui wawancara mendalam. Nah, kita harus menentukan siapa yang harus diwawancara. Ya, tentu kita harus mencari orang-orang penting yang punya peran di dalam komunitas atau kelompok itu. Ya, wawancara yang mendalam, detail sekali ya yang kita tanyakan itu. Kemudian peristiwa-peristiwa kelompok, aktivitas kelompok. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan melakukan observasi. Nah, ini ada dua cara, ya, ada dua cara observasi. Yang pertama, observasi langsung. Nah, kita melihat sebagai orang luar, kita lihat kan sebagai penonton kita. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan etik. Nah, etik di sini tidak ada kaitannya dengan etika etis, bukan. Ini berbeda sekali pengertiannya ya. Etik dalam pengertian observasi di mana kita berada sebagai orang luar. Ya. Kemudian observasi partisipan. Ya. Kita menjadi seperti orang dalam, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita mencoba merasakan apa yang dirasakan mereka. Kita mencoba mengalami apa yang mereka alami dalam peristiwa-peristiwa itu. Ya. Dan itu yang disebut dengan pandangan emik ya. Emik itu berarti kita melihat sesuatu sebagai orang dalam di dalam kelompok yang kita teliti. Ya. Misalnya kalau kita mau melakukan penelitian mengenai keterlibatan geng motor dalam partisipasi partai politik misalnya dalam kampanyenya, nah berarti kita ikut tuh kegiatan itu, ikut konvoi, ikut masuk ke dalam lapangan, ikut mungkin teriakan yel-yel untuk mendukung partai politik. Kita merasakan di situ ya, mencoba merasakan apa yang mereka alami. Nah, kemudian sumber data lain yang bisa kita kumpulkan adalah dokumen. Ya. Dokumen barangkali kalau ada
tulisan-tulisan mengenai geng motor itu, ya. Baik tulisan-tulisan yang mereka sendiri yang punya, mungkin ada ADART-nya mungkin ya, atau mungkin juga ada tulisan-tulisan lain yang dimuat di media massa mengenai geng motor itu. Kemudian gambar-gambar, baik gambar-gambar peristiwa-peristiwa mereka ketika melakukan kegiatan misalnya, atau foto-foto saat mereka melakukan aktivitas tertentu. Lalu artefak-artefak. Artefak itu benda-benda yang terkait dengan organisasi atau kelompok komunitas yang kita teliti. Ya. Foto itu termasuk artefak. Ya. Kemudian mungkin aksesoris yang dipakai misalnya yang khas, yang dikenakan oleh para anggota kelompok, itu juga artefak. Ya, mungkin mereka punya semacam ciri khas aksesori yang mereka pakai, atau mungkin bentuk rambut ya, ada yang pang ya, wah di set segala macam ya, itu termasuk juga artefak. Kemudian pakaian ya, pakaian mereka yang dikenakan mungkin ada kekhasannya itu, nah itu juga termasuk artefak. Dan kalau kita gali, mungkin itu punya makna tertentu buat mereka. Motor yang mereka pakai ya, itu juga artefak ya. Bisa dilihat mungkin ada ciri khasnya, apakah pakai gantelan tertentu ya benda-benda tertentu yang ditempel di motor itu, atau ada stiker tertentu yang dipasang di motor itu ya, atau mungkin juga bentuk nomor polisinya juga dirubah dan seterusnya. Itu artefak. Nah, itu punya makna buat mereka itu biasanya. Ini ada beberapa prinsip penting dalam studi etnografi ya. Nah, dalam penulisan penelitian etnografi itu deskripsinya tuh harus detail ya, harus sangat rinci. Dan si penelitinya ketika melaporkan penelitian itu harus bertindak seperti seorang storyteller, ya, pendongeng. Jadi membuat si pembaca itu larut ya dengan tulisan yang dibikin si peneliti itu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa penulisan laporan penelitian mengenai etnografi itu harus seperti novel, ya, enak dibaca. Ya. Kemudian penguraian tema-tema budaya tentang peranan dan perilaku subjek penelitian. Nah, ini juga harus dikembangkan. Nah, tema-tema budaya itu ya tidak mesti wah ya, biasa aja, sederhana. Tema-tema budaya itu sebetulnya ya bagian-bagian budaya yang kita temukan. Ya, misalnya budaya atau kultur yang dilihat atau ditemukan di kalangan pimpinan senior geng motor misalnya. Kemudian budaya yang tampak pada anggota-anggota lama ya, walaupun tidak menjadi pimpinan, seperti apa. Tema budaya yang terdapat pada anggota-anggota baru yang baru direkrut atau diresmikan misalnya, seperti apa. Dan sebagainya. Kita bisa mengembangkan tema-tema itu melalui temuan-temuan yang ada di lapangan. Lalu deskripsi kehidupan sehari-hari dari subjek penelitian. Nah, ketika kita melakukan penelitian, lalu kita sudah menentukan dan menetapkan subjek penelitiannya itu siapa saja. Nah, nanti dalam laporan penelitian itu harus dideskripsikan, ya. Si A itu seperti apa, si B itu seperti apa, si C itu seperti apa. Ada deskripsi untuk setiap subjek penelitian. Namun tentu saja deskripsi mereka itu tidak digambarkan seperti template. Misalnya setiap orang itu ada urutannya, misalnya namanya siapa, sudah berkeluarga atau belum, punya anak berapa, tinggal di mana, pekerjaan sehari apa. Tidak seperti itu. Itu bisa urutannya itu bisa berubah ya.
Kalau seperti template, orang jadi bosan. Ya. Seperti membaca formulir, nggak boleh seperti itu dalam ureyanya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masing-masing subjek penelitian. Jadi harus zigzag ya. Mungkin yang subjek pertama dimulai dari tingkat pendidikannya, lalu kemudian kehidupan keluarganya, ya. Lalu kapan dia mulai masuk anggota dari geng motor itu. Nah, mungkin yang subjek kedua dimulai dari kehidupan yang luar biasa sebagai anggota geng motor yang sangat loyal misalnya. Lalu tentang kehidupan keluarganya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu harus variatif dalam menjelaskan deskripsi dari masing-masing subjek penelitian. Mungkin komponen-komponen yang diuraikan sama, tapi urutannya itu bisa mungkin itu dibedakan supaya ada variasi sehingga pembaca akan tidak bosan ya membaca tulisan itu. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu analisis data. Yang pertama, komponen dari analisis data dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi adalah deskripsi. Nah, kita mendeskripsikan pengalaman alamiah para anggota kelompok yang kita teliti. Pertama, bersifat emik dulu. Bersifat emik itu kita menceritakan sebagaimana yang mereka alami, sebagaimana yang mereka rasakan sendiri di dalam kelompok itu. Nah, kita jelaskan pola-pola interaksinya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa yang mereka rasakan setiap kali mengikuti kegiatan, apa saja pengalaman mereka, dan seterusnya. Lalu, di dalam deskripsi itu kita memasukkan perspektif etik. Kita melihat sebagai penonton. Mereka kita nilai, kita beri judgment. Ya, kita bahas dalam perspektif sesuai persepsi kita. Tentu didasarkan pada referensi. Ya. Berikutnya adalah analisis. Nah, pada bagian analisis, kita perlu mencari tema-tema budaya tadi. Mungkin tema-tema budaya ini dibikin dalam bentuk tabel, dibikin dalam bentuk diagram, atau bagan, atau gambar, atau apapun ya yang sifatnya visual atau grafis. Ya. Kemudian mengembangkan suatu taksonomi budaya kelompok yang diteliti, sehingga ditemukan suatu keteraturan pola-pola tertentu atau tema-tema budaya. Nah, ini memang peneliti etnografi harus menemukan tema-tema budaya. Nah, bikin taksonominya. Taksonomi itu semacam pohon ya. Ada batangnya, ada cabangnya, ada ranting-rantingnya. Nah, pohon budaya itu apa di situ, di dalam kelompok itu. Ya. Lalu dari pohon itu kemudian berkembang ada cabang-cabangnya. Ya. Lalu dari cabang-cabangnya itu nanti ada ranting-rantingnya. Jadi ada pola atau budaya secara umum dalam organisasi itu, ada pola budaya yang lebih spesifik lagi masing-masing bidang atau divisi mungkin ya, atau masing-masing peristiwa. Nah, dari situ bisa juga dipecah-pecah sampai hal-hal yang lebih kecil lagi. Ya. Mungkin saja kan misalnya dilihat dari segi gender, dari segi jenis kelamin, ternyata boleh jadi ada perbedaan kultur atau kebiasaan ya dalam sebuah kelompok itu antara laki-laki dan perempuan. Nah itu tema-tema budaya ya dari tingkat yang sangat umum hingga sangat detail tiap bagian. Itu harus dibikin sebuah taksonomi. Ya. Kemudian analisis berikutnya yaitu mengevaluasi istilah penting yang digunakan kelompok dengan istilah standar. Nah, biasanya dalam sebuah kelompok yang sudah berjalan cukup lama, ya sudah
establish, akan muncul istilah-istilah tertentu, ya, yang artinya berbeda dengan makna umum. Ya. Misalnya kalau di geng motor, misalnya mungkin kata aing, sia, anjing, dan sebagainya, kata-kata yang pada kehidupan masyarakat biasa itu terasa sangat kasar. Tapi mungkin buat mereka itu kata-kata yang indah. Bahkan mungkin menjadi ciri khas mereka. Ya. Kalau mengatakan abdi, anjen, bager, mungkin sesuatu yang sangat aneh kalau mereka gunakan dalam kelompok itu. Nah, itu perlu dicarikan makna istilah itu ya, sesuai dengan makna yang mereka kembangkan dalam kelompok. Lalu dibandingkan dengan makna yang berkembang pada masyarakat biasa. Sebagai contoh misalnya, ketika saya menyusun disertasi untuk S3 saya di Pemkot Bandung ya, itu di kalangan wartawan itu dikenal nyedot. Saya tidak paham tadinya. Ternyata yang dimaksud nyedot itu adalah mengcopy dokumen ya dari humas ya, atau mengcopy foto-foto yang sudah dibikin oleh humas. Nah, mereka bikin dari situ berita untuk media cetak yang mereka jadi jurnalisnya. Ya, istilah nyedot itu kan jadi istilah mereka. Dan sudah biasa mereka pahami, bukan hal yang aneh lagi. Tapi buat orang yang baru seperti saya waktu itu, kok nyedot apa sih yang dimaksud nyedot? Nah, sebagai saya bukan peneliti etnografi waktu itu ya, tapi saya peneliti studi kasus. Dan tidak saya jelaskan panjang lebar. Nah, kalau saya melakukan penelitian studi kasus, etnografi, maka istilah tadi itu menjadi bagian yang harus saya jelaskan. Karena saya menemukan istilah penting yang khusus yang berkembang di kalangan para jurnalis. Ya. Kemudian dalam analisis berikutnya adalah menggambarkan hubungan antara kelompok budaya bersama atau culture sharing group dengan kerangka teoritis yang lebih luas. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan gambaran budaya yang berkembang bersama di dalam kelompok yang kita teliti itu, kita cari teori-teori yang sekiranya relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis di sini. Ya. Jadi kita sudah masuk tuh melakukan penilaian atau pembahasan terhadap budaya yang kita temukan dalam kelompok itu dengan menggunakan teori tertentu yang relevan. Terakhir, ya, dalam tahap analisis data ini adalah peneliti mengkritik kelemahan prosedur penelitian ya, dan mengusulkan ya, rekomendasi untuk para peneliti berikutnya. Nah, ini sebuah kerendah hatian secara intelektual sebetulnya. Peneliti etnografi harus mengakui kelemahan yang dilaksanakannya. Mungkin ada pengumpulan data yang kurang lengkap misalnya. Maksudnya menggali data yang lengkap dari tokoh geng motor itu. Tapi ternyata si tokoh itu selalu mendelegasikan untuk menjawabnya kepada anak buahnya. Setiap kali kita tanya misalnya, bisa jelaskan tentang sejarah ini misalnya. Oh, jangan tanya ke saya, tanya aja ke si Ano misalnya. Padahal dia paling senior misalnya. Dan dia pendiri sendiri. Pendiri dari geng motor itu. Nah, tentu ini kan akan mendapatkan data yang bisa dibilang kurang lengkap. Karena dijawab oleh orang yang lain. Seharusnya pertanyaan itu dijawab oleh si ketua geng motor itu. Nah, ini kita jelaskan. Dan untuk itu harus apa yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini. Ya. Nah, tahap berikutnya dalam analisis adalah interpretasi. Jadi, kita harus melakukan interpretasi apa yang terjadi
di dalam kelompok yang diteliti. Ini sudah masuk opini kita, sudah menggunakan referensi yang kita gunakan tentu dengan referensi yang relevan. Kita banding-bandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan yang mirip dengan penelitian yang kita jalankan. Lalu berspekulasi secara kasar atau berani, melakukan interpretasi secara komparatif yang membangkitkan keraguan atau pertanyaan bagi pembaca. Ya. Ketika kita menjelaskan misalnya budaya-budaya yang terjadi atau yang berkembang di kelompok geng motor itu, nah, coba kita bandingkan dengan budaya pada geng-geng yang lain. Ya. Kemudian, dan tentu itu harus menggunakan referensi. Ya. Lebih khusus lagi harus menggunakan bandingan dengan penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan. Ya. Boleh jadi penelitian yang objeknya sama, geng motor atau mungkin geng-geng yang lain. Kita bandingkan itu ya. Apakah seperti itu ya pola-pola budaya yang sudah terbentuk di dalam kelompok yang kita teliti. Jangan-jangan sebetulnya kita mengalami keliru gitu ya. Sehingga menimbulkan keraguan juga buat peneliti. Lalu menggambarkan kesimpulan atau menghubungkannya dengan suatu teori. Nah, kembali lagi ya pada teori. Jadi semua yang kita teliti itu nanti harus dikaitkan dengan teori yang kita pakai. Ya. Lalu secara personal, peneliti mengajukan interpretasi yang terkait dengan ungkapan bagaimana pengalaman penelitian ini telah mempengaruhi saya. Nah ini unik ya, ini unik dalam penelitian etnografi. Jadi ada bagian pembahasan setelah kita menemukan temuan-temuan penelitian, kita harus melakukan refleksi, introspeksi, ya, membayangkan pada diri sendiri. Itu hasil penelitian itu pengaruhnya kepada kita apa? Ya, sebagai seorang peneliti. Mungkin kalau saya ya misalnya pengaruhnya mungkin saya jadi lebih toleran. Ya. Ternyata budaya pada setiap kelompok itu bermacam-macam. Ada terungkap mengenai kebiasaan-kebiasaan atau cara pandang mereka yang tak terduga. Tapi mereka punya argumen. Nah, mungkin itu buat saya seperti itu. Nah, buat Anda mungkin berbeda lagi. Lalu mengungkapkan interpretasi melalui ekspresi yang bersifat puitis, fiksi, atau performance. Nah, ini kembali tadi ada penjelasan bahwa si peneliti itu harus memerankan diri sebagai storyteller, ya, sebagai pendongeng, pencerita. Nah ini maksudnya ke situ sebetulnya ya. Jadi ketika kita menggunakan bahasanya itu harus bagus ya. Ungkapan-ungkapan kalimatnya itu enak dibaca. Ya. Kalau dibaca keras, yang mendengarnya juga bisa menikmati. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai pendekatan etnografi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.